Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Alhamdulillah senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi secara online. Dan di video kali ini aku mau masak-masak lagi. Tapi untuk masak kali ini tuh nggak banyak, aku hanya bikin sekitaran 17 porsi aja. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Gimana puasanya? Masih pada lancar kan? Tetap semangat pokoknya ya. Alhamdulillah juga di tahun ini tuh untuk puasanya nggak panas gerah gitu ya. Karena masih dikasih musim penghujan teman-teman. Pokoknya tetap dijaga kesehatannya, istirahatnya juga yang cukup, makannya yang teratur dan jangan sembarangan. Kalau bisa pas buka puasa jangan langsung minum es ya. Bisa dikasih air putih dulu ataupun bisa minum air hangat. Dan juga buat teman-teman yang pada jualan pakai resep aku, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih yang udah recook. Semoga jualannya makin laris manis, pelanggan banyak yang suka dan balik order lagi. Pokoknya tetap semangat menjalani aktivitas selama bulan puasa ini. Aku tuh seneng banget setiap buka DM Instagram selalu ada yang bilang, "Mbak, aku berhasil jualan ini walaupun masih newbie. Mbak, aku berhasil bikin ini padahal aku belum pernah bikin. Mbak, jualan aku pakai resep Mbak ini baru pertama kali laris manis." Masya Allah, Alhamdulillah aku seneng banget ya teman-teman. Semoga setiap video yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian nggak ikut jualan juga, semoga bisa jadi referensi untuk menu buka puasa ataupun hidangan di rumah bersama keluarga. Oke, kultumnya udah selesai ya Bu ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Jadi masak nasi aku pakai rice cooker aja karena nggak banyak ya bikinnya. Dan untuk lauknya sendiri di sini aku memanfaatkan bahan-bahan yang ada di stok kulkas aku. Kebetulan ini aku masih punya stok sosis. Ini adalah sosis sisaan dari pesanan risol mayones kemarin ya teman-teman. Jadi ya udah sekarang bakal kita masak aja. Untuk masakan kali ini kids friendly ya, jadi bisa dimakan untuk anak-anak, tapi ya memang aku rencananya emang kasih untuk anak-anak ya teman-teman. Nah ini sosisnya kita potong-potong kayak gini aja, kebetulan untuk sosisnya aku pakai sosis yang murah meriah tapi rasanya enak, aku udah pakai dari dulu lama banget, yaitu merek Bartos. Kalau teman-teman kepengen jualan ya, yang berbahan dasarnya itu atau isiannya itu menggunakan sosis, silahkan kalian beli yang merek Bartos. Menurutku itu rasanya enak tapi murah. Kali ini untuk masaknya aku mau yang bikin simpel-simpel aja, apalagi kan kalau bulan puasa kayak gini kita masak itu main feeling ya teman-teman. Jadi ya udah masaknya yang sat-set aja. Aku udah potong 2 buah bawang bombay dan lanjut sekarang kita siapin ada bawang putih. Ini kebetulan bawang putih cutting, jadi aku pakainya hanya 5 siung bawang putih. Nah, ini aku lagi males banget nyincang-nyincang ya teman-teman. Jadi ya udah kita pakai alat seperti ini aja. Ini alat apa ya? Aku lupa. Pokoknya buat nyincang-nyincang cabai bawang gitu deh ya. Nah, ini halus, bener-bener halus. Kadang aku kalau bikin minyak bawang putih juga pakai kayak ginian teman-teman, pakai alat ini menurut aku lebih praktis dan juga cepet. Oke, selain bawang bombay dan bawang putih, aku juga mau pecahin 3 butir telur ayam. Nah, ini nanti bakal kita masak bareng sama sosisnya. Untuk seasoning aku hanya pakai kaldu bubuk aja. Udah tinggal dikocok lepas kayak gini. Dan untuk perbumbuannya kita bakal main persausan aja ya teman-teman. Jadi untuk sosisnya ini bakal kita bumbuin gini aja. Masukin kecap manis, saus tomat, saus cabe, kasih saus tiram, dan juga kita kasih kecap asin plus minyak wijen. Dan tinggal tambahin kaldu bubuk aja. Nah kebetulan aku punya stok kaldu bubuk sapi ini tuh rasanya enak banget. Kemarin tuh aku habis bikin sop iga cuma pakai minyak bawang putih dan juga kaldu bubuk tadi ya. Itu udah enak seger banget teman-teman.
Dan barusan aku ada kasih masuk lada hitam bubuk. Nah, itu tuh lebih wangi, lebih enak dibandingin lada putih kalau menurut aku. Oke, semua bahan-bahan udah kita siapin, sekarang bakal kita panasin pan dan kita lelehkan margarin. Untuk masak sosis kali ini aku tidak menggunakan minyak sayur ya, jadi kita hanya menggunakan margarin aja. Kita bakal tumis bawang bombaynya dulu sampai setengah layu, setelah itu nanti baru kita masukin bawang putihnya. Tahu kan kalau bawang bombay udah kecampur sama margarin, butter, ataupun mentega itu wanginya itu aduh enak banget teman-teman. Dan ini tuh aku masak sebenarnya mepet banget, aku mulai masak itu di jam 4 sore karena mau aku bagiin ke anak-anak, pas di masjid ya. Biasanya anak-anak di masjid itu suka ngumpulnya sekitaran sebelum maghrib jam 6 kurang 15 gitu. Jadi biar mereka nerimanya hangat aku masaknya dadakan kayak gini aja. Lanjut ya, tadi telur aku masukin, terus diorak-arik kayak gini aja. Kalau udah, kita masukin untuk sosisnya. Nah, just info untuk sosis Bartos ini kalian wajib banget dikupas untuk kulit arinya. Itu kan plastik ya teman-teman, jadi wajib dikupas dulu. Nah, ini bakal kita tumis-tumis sebentar untuk sosisnya sampai dia agak warnanya kuning kecoklatan atau ya keluar wangi-wangi sosisnya gitu ya. Sambil kita nunggu, aku mau potong-potong untuk irisan daun bawang. Nah, jadi daun bawang ini sebenarnya opsional aja, tapi kalau kepengen warnanya cantik dan lebih wangi, kalian bisa tambahin irisan daun bawang. Oke, sekarang aku udah masukin untuk saus yang udah kita racik tadi. Sebenarnya aku nggak tahu ini namanya sosis bumbu apa ya. Tapi kalau aku masak kayak gini tuh suami aku pasti nambah bisa 3 kali makan karena rasanya enak banget teman-teman. Nah, kalau udah bikin kayak gini, kalau kalian udah pakai kecap asin, jangan dikasih tambah garam lagi. Kalau udah pakai garam, teman-teman jangan dikasih kecap asin. Oke, ini udah matang, alhamdulillah ini udah wangi banget asli, ini tuh ujian ya, ujian masak kalau pas di saat puasa gini, apalagi perut di saat keroncongan di jam 4 sore, Masya Allah. Oke, ini udah matang, kita sisihin dulu, sekarang lanjut, aku ngerebus air, kasih minyak sedikit, ini ya Allah mohon maaf minyak aku udah kritis, belum belanja minyak lagi. Sekarang kita bakal, rebus untuk mie-nya dulu ya teman-teman. Aku pakai mie kuning keriting kayak gini, rencananya mau aku bikin mie goreng aja. Pokoknya aku masak kali ini nggak ada yang belanja, aku ngabisin stok-stok yang ada di kulkas aja karena, rencananya kan mau mudik ya teman-teman, jadi aku udah nggak mau belanja apapun itu, kepengennya cuma ngabisin stok yang ada di kulkas aja. Oke, kalau mie-nya udah dirasa setengah matang atau yang penting dia udah terpisah ya teman-teman, kita angkat tiriskan, buang airnya dan biarin dulu. Kalau kalian khawatir mie-nya itu nanti lengket satu dengan yang lain, bisa dikasih tambah minyak goreng. Nah, untuk perbumbuannya ini aku main simple aja, pokoknya aku lagi males ngulek, males ngeluarin chopper ataupun blender, jadi semuanya serba kita iris. Aku hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Sayuran aku hanya pakai wortel dan juga sawi hijau aja. Nah, untuk numisnya nih aku pakai minyak jelantah sisaan bekas goreng biji ketapang kemarin teman-teman. Jadi ya mungkin ada rasa manis-manisnya sedikit nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu minyak bersih hanya buat goreng ketapang aja teman-teman. Oke, cabai bawangnya kita tumis dulu sampai setengah layu, masukin wortelnya, kasih air sedikit aja supaya wortelnya cepat lunaknya. Kalau udah, masukin sayuran sawinya dan lanjut mie-nya juga kita masukin. Udah, kalau kayak gini tinggal diaduk rata aja. Dan biasanya kalau ngaduk gini aku suka kecilin api kompornya dulu sampai dia benar-benar rata. Nah, untuk seasoningnya di sini aku kasih garam dan juga sedikit kaldu bubuk, lada bubuk dan juga sedikit aja kecap manis. Aku nggak mau pakai terlalu banyak karena kan sosisnya sendiri warnanya udah gelap ya teman-teman. Usahakan kalau menunya yang lain udah warna gelap, mie-nya jangan gelap juga. Dan biar makin wangi, tadi aku kasih untuk minyak bawang putih 2 sendok teh. Nah, kalau udah kayak gini udah tinggal dimasak aja sampai dia matang dan bumbunya tercampur dengan merata. Ini tuh asli enak banget teman-teman, walaupun aku nggak icip tapi ternyata kata tetangga-tetanggaku dan anak-anak rasanya enak. Oke, ini menu keduanya udah matang, aku hanya bikin 2 menu aja dan jangan lupa ditaburin bawang merah goreng. Oke lanjut, sekarang ini aku udah siapin ada daun jeruk dan juga bawang putih. Rencananya untuk nasinya bakal aku bikin nasi daun jeruk. Jadi di sini untuk bawang putihnya bakalan aku chop pakai alat ini aja.
Pokoknya pakai ini aja deh, aku lagi males nyoper dan juga nyincang. Nah, nanti untuk daun jeruknya juga bakal aku chop aja. Aku chop pakai alat ini juga ya, teman-teman. Kalau kalian nggak ada alat ini ya bisa pakai gunting ataupun bisa dipotong-potong pakai pisau. Yang penting dia tipis ya, teman-teman. Alhamdulillah untuk orderan di bulan puasa ini aku baru mulai start nanti di hari Rabu pesanannya ya teman-teman, alhamdulillah. Setelah Rabu nanti Kamis, Jumat itu masih ada, Sabtu Minggu insya Allah bakalan sibuk juga karena aku jadi panitia bukber. Jadi ya sekiranya insya Allah minggu-minggu ini bakalan sibuk, tapi semoga aku masih bisa tetap upload video buat teman-teman semua. Biar kita masih bisa ketemu ya walaupun secara online seperti ini. Oke, kita balik ke videonya. Jadi untuk nasi daun jeruk itu aku pakai margarin, terus bawang putihnya tinggal ditumis sampai setengah layu. Selanjutnya baru kita masukin untuk cincangan daun jeruknya ya teman-teman. Untuk seasoning aku hanya pakai garam dan juga kaldu bubuk aja. Nah, usahakan pakai garamnya itu jangan terlalu banyak karena margarin itu dia udah ada rasa asinnya. Oke, untuk, bawang putih yang kita goreng ini usahakan teman-teman pakai apinya sedang cenderung kecil dan harus sering diaduk. Jangan terlalu gosong supaya nanti tidak pahit. Nah, ini untuk nasinya udah matang, usahakan kalau bikin nasi daun jeruk kayak gini nasinya juga pas kebenaran matang ya teman-teman atau masih panas ngebul gini. Kenapa? Supaya nanti saat diaduk sama, minyak bawang putih ini dia tuh tercampur dengan rata teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini kalau teman-teman, kuat panas bisa diaduk pakai tangan kayak gitu ya, tapi kalau aku pakai centong gini aja. Oke, alhamdulillah ini menu untuk takjil bocil-bocil masjid udah jadi. Sekarang tinggal kita plating aja. Nah, aku ada ketambahan daun selada ya. Seperti biasa kayaknya tuh daun selada kalau untuk makanan itu bisa mempercantik menurutku ya, teman-teman. Nah, untuk wadahnya aku pakai Mika Brownies yang size S atau size paling kecil dan untuk nasinya seperti biasa aku cetak pakai mangkok cetak nasi seperti ini. Dan jangan salvo kenapa itu warnanya pink sama putih karena aku pakai stok yang ada di rumah aja. Jadi biasanya wadah-wadah kayak gitu tuh sisaan dari hasil pesanan orang gitu teman-teman masih ada aku kumpulin. Jadi biar nggak mubazir kita bakal pakai aja. Oke, tinggal ditata ya nasi, selada, mie, sama sosisnya ini. Nah, yang terakhir tinggal kita kasih bawang merah goreng. Dan ini ya aku merasa bersalah karena nggak ada sendoknya ya teman-teman. Stok sendoknya habis teman-teman jadi ya udah seperti ini aja. Nah, ini tinggal ditutup aja. Biasanya aku suka kasih staples kiri kanannya. Sebenarnya ini kuat sih, cuma yang namanya anak-anak takutnya dia pas megangnya itu nggak betul gitu ya, jadi takutnya ambrol. Nah, ini udah selesai semua, yang di video ini cuma ada 12 karena aku mengikuti lebarnya meja aku, tapi semua totalnya 17. Nah, aku juga ada bikin es coklat susu. Untuk yang mau resepnya ditunggu aja. Nah, ini udah selesai semua, untuk packingnya aku mau jadiin satu kayak gini aja dan alhamdulillah aku masak kayak gini 2 jam selesai ya teman-teman. Langsung aku antar ke masjid pas sebelum 5 menit sebelum azan gitu. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kira-kira kalau nasi seperti itu dijual berapa? 10 ribuan teman-teman. Jadi kalau nasi seperti ini biasa aku jual di harga 10 ribuan aja. Dan untuk esnya harganya murah meriah hanya 5 ribuan. Oke, ini udah selesai aku bungkus-bungkusnya. Jadi ada yang aku kasih ke anak bocil di gang aku dan juga aku bagi di masjid juga. Nah, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.